Selamat pagi, Sobat Empati, jumpa lagi di channel Empati Plus ya. Sobat Empati pasti tahu yang namanya Jeff Bezos ya, pendiri situs Amazon, situs marketplace terbesar di dunia. Bahkan sekarang ini Jeff Bezos dicatat sebagai orang terkaya di dunia, nomor 1 di dunia dengan kekayaan yang luar biasa. Jeff Bezos ini memang orang pintar dan dikenal gitu ya, diketahui bahwa dia memang sangat jenius di bidang matematika. Mungkin kejeniusan dia di bidang matematika itu yang membantu dia untuk bisa mendirikan ataupun mengembangkan perusahaannya dengan sedemikian rupa menjadi perusahaan yang besar dan sangat unggul. Nah, Jeff Bezos ini memang orang pintar. Dalam suatu kisah pernah diceritakan bahwa Jeff Bezos itu ikut dalam kendaraan yang dikendarai oleh kakek. Jadi di situ dalam satu mobil ada kakek, nenek, dan Jeff Bezos sendiri. Nah, neneknya seorang perokok berat, wanita perokok berat gitu ya. Jadi selama perjalanan di mobil tersebut, neneknya tuh merokok. Dan ketemu dengan Jeff Bezos itu nggak suka dengan rokok dan sangat benci orang yang merokok. Di dalam perjalanan tuh dia ngedumel dan cari cara tuh bagaimana supaya bisa negur neneknya supaya neneknya tuh berhenti ngerokok gitu ya. Dan dia mengingat bahwa ada tuh hasil riset yang menyatakan bahwa merokok satu batang itu bisa mengurangi umur hidup seseorang sekian waktu kan gitu. Dan dalil itulah yang dipakai dia untuk menegur neneknya. Nenek dari merokok, tadi sudah saya hitung tuh, nenek udah kehilangan umur nenek 9 tahun gara-gara merokok. Neneknya terkejut dan berikutnya neneknya nangis gitu ya. Nangis mendengar teguran tuturan daripada Jeff Bezos. Nah, kakeknya yang berkendaraan akhirnya menemukan kendaraannya dan mengajak Jeff Bezos keluar. Dan dia mengatakan, Jeff, memang jauh lebih sulit menjadi orang baik dan bijak dibandingkan dengan orang pandai. Suatu saat kamu akan memahami kebenaran ini. Dan hal itulah juga yang diingat Jeff Bezos sampai dengan sekarang. Ya, memang Jeff Bezos orang yang pintar dan dia menggunakan kepintarannya untuk mencapai tujuannya tadi menegur neneknya. Tapi dia tidak memiliki kecerdasan emosi untuk menyampaikan ataupun mengungkapkan tujuannya. Tujuannya baik tapi caranya salah. Seperti itu juga kita ya. Banyak dari kita, saya sendiri menyadari bahwa kita selalu dituntut untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas. Kecerdasan kita itu adalah kecerdasan intelijensia gitu ya, logika. Lo harus belajar ini, lo harus mempelajari ini, tanya sana sih supaya lo lebih pintar, lebih paham, lebih menguasai berbagai macam bidang. Dan ketika lo pintar, lebih cerdas kepada orang lain, lo pasti akan menjadi orang yang nomor 1, mengalahkan yang lainnya. Lo dapat posisi yang luar biasa, lo bisa dapat apa yang lo mau kan, seperti kayak gitu. Tapi kita akhirnya melupakan bukan kecerdasan intelijensia menjadi utama juga. Ternyata ada kecerdasan emosi yang harus kita perhatikan dan harus kita tingkatkan. Berbicara emosi berarti kita berbicara bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita memiliki sikap empati terhadap orang lain, dan yang terutama juga bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita selalu mencari cara, mencari sumber untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih pintar melalui kursus, melalui sekolah, melalui training dan sebagainya. Tapi harus disadari, kita pun harus meningkatkan kecerdasan emosi kita melalui pembinaan karakter. Memang banyak kita temukan data bahwa orang pintar itu menjadi terkenal, meraih piala Nobel yang luar biasa karena kecerdasan dia menghasilkan suatu karya. Tapi jangan dipungkiri, di kejadian nyata banyak orang yang lebih kita kenal bukan karena kepintarannya, tapi orang-orang yang cerdas secara emosional, orang-orang yang bisa menempatkan dirinya sedemikian rupa baiknya di lingkungannya, orang-orang yang karakternya bagus, orang-orang yang memiliki kepedulian, orang-orang yang memiliki tingkat perhatian tinggi dan empati yang tinggi, dan akhirnya seluruh lingkungan di mana orang itu berada merasakan dampak dari keberadaan orang tersebut. Memang baik menjadi orang pintar ya,
tapi jauh lebih bagus dan lebih baik menjadi orang yang bijaksana. Karena kita akan diperadakan setiap hari bagaimana mengambil keputusan, menetapkan suatu tujuan. Jikalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita, mungkin tujuan itu tercapai tapi meninggalkan kerusakan. Tapi jikalau kita menempatkan kecerdasan emosional kita yang luar biasa, tujuan itu akan tercapai, tapi semua orang dalam perjalanan menuju tujuan tersebut juga mendapatkan hal-hal yang luar biasa, kedamaian, ketentraman dari apa yang kita kerjakan. So guys, jangan hanya menjadi orang pintar secara intelijen ya, tapi sebaiknya menjadi orang yang cerdas secara emosional, karena hal itu yang lebih berdampak saat ini. Sampai ketemu guys di konten kami selanjutnya. Tetap stay dan visit channel Empati Plus. Salam sehat selalu. Hari ini hari yang luar biasa bagi kita semua. Bye.